Kemudian untuk laporan. Jadi di sini untuk laporan, ini untuk manajemen keuangan, ini laporannya bisa hingga 2 tahun pembukuan dan tidak harus mulai dari bulan Januari. Ya. Di sini ada penghasilan bulanan, penghasilan komprehensif bulanan ya, yang tanpa pembatasan sudah dibuat rekapnya mulai dari Juli hingga Juni 2 tahun kemudian. Ya, akun ini mengikuti akun di daftar akun keuangan. Ada 2 di sini, yaitu yang tanpa pembatasan dan yang dengan pembatasan. Ya. Setelah itu ada gabungannya. Ya. Gabungan dari tanpa pembatasan dan pembatasan yang biasa disebut laporan penghasilan komprehensif. Di sini kita bisa pilih. Kita bisa pilih tanggal awal laporannya, misalnya 1 Januari, tapi kita bisa milih juga misalnya mau dari 1 April, kemudian kita pengen tahu hanya bulan itu saja. Jadi 1 April sampai 30 April. Nanti di sini akan muncul datanya untuk April, bulan April tersebut. Jadi ini bisa di-set hanya 1 bulan, hanya 12 bulan, maksimum 24 bulan ya. Jadi untuk laporan penghasilan. Demikian juga halnya dengan laporan neraca bulanan ya. Di sini hingga 24 bulan. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi mengenai neraca per waktu tertentu, bisa gunakan yang rekap ini. Sama, teman-teman bisa memilih tanggalnya. Jadi bisa dilihat neraca bulanan, neraca 3 bulanan, 12 bulan. Jadi bebas ya, sesuai dengan laporan yang teman-teman ingin sampaikan. Setelah itu ada arus kas bulanan, sama juga, ada 24 bulannya. Kemudian arus kas berdasarkan waktu tertentu bisa teman-teman pilih di sini. Ya, tanggal awal laporannya, tanggal akhir laporannya. Setelah itu ada perubahan aset neto. Kalau aset neto ini, dia akan mengikuti periode yang di-set di neraca. Tadi kita bisa lihat neraca itu mulai dari bulan Januari sampai Desember. Nanti di ekuitas, di perubahan aset neto ya, kalau di satu ekuitas, akan muncul sesuai dengan neraca. Bisa dilihat di sini 1 Januari hingga 31 Desember. Kalau kita rubah lagi, misalnya neraca 1 Januari atau anggap per 3 bulan hingga 31 Maret. Ya, 31 Maret. Kemudian kita masuk ke perubahan aset neto. Nah, 1 Januari sampai 31 Maret. Ya. Itu untuk laporan keuangan. Kemudian ada laporan lain, laporan tambahan, yaitu rekap aset ya. Ini kosong karena memang tidak diisi di bagian asetnya. Kemudian grafik keuangan, ini teman-teman bisa pilih juga periodenya di sini. Hanya bedanya di sini periodenya dipilih awal saja. Karena tanggal akhir laporannya ini akan otomatis menghitung selama 12 bulan. Ya, agar grafiknya di sini konsisten. Ya, dilihat. Kemudian ada buku kas, ini lebih untuk melihat rekap rekening bank atau rekening kas sesuai bulannya. Jadi sini kita bisa pilih nama banknya, kemudian pilih bulannya, kemudian pilih tahunnya. Ya. Dan nanti akan muncul di sini. Kemudian ada penghasilan unit usaha, ini adalah pembagian ya, rekap berdasarkan 4 unit usaha yang ada, 3 unit usaha yang ada, yang satu adalah transaksi yayasan utamanya. Kemudian di sini ada laporan kinerja. Laporan kinerja ini lebih untuk laporan perbandingan antara kinerja keuangan di tahun pertama dengan tahun kedua. Jadi di sini bisa dilihat jumlah donaturnya, kemudian jumlah donasinya di periode tahun pertama dan periode tahun kedua, programnya, rumah ibadahnya, kemudian masing-masing unit usahanya ya, pendidikan, jasa, kemudian operasional pusatnya, kemudian neracanya. Ya, jadi ini saya pikir cukup membantu untuk melihat dan membandingkan kinerja keuangan dari yayasan tersebut selama periode 24 bulan ya. Tahun pertama terhadap tahun kedua.
Oke, saya kira itu saja untuk cara penggunaan aplikasi manajemen keuangan yayasan.